Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga pula tidak kurang suatu apapun. Ada banyak keterangan yang bisa kita temukan mengenai hubungan kita antar sesama muslim, sesama mukmin, yang salah satu di antaranya adalah bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman yang saling mencintai, saling menyayangi adalah seperti satu bagian tubuh yang ketika satu tubuh yang lain sakit, maka anggota tubuh lainnya akan ikut sakit. Ini sebuah amsal, sebuah analogi, sebuah ibarat yang sangat indah, dan ini bisa kita perhatikan, bisa kita lihat, bisa kita pahami dari hal-hal yang keseharian kita lakukan. Ketika kaki kita gatal, maka dengan otomatis, dengan segera tangan kita kemudian mendatangi bagian kaki kita yang gatal untuk kemudian menggaruknya. Kemudian ketika sebaliknya tangan kita yang sakit, maka kaki tidak pernah protes untuk melangkahkan kaki ini ke dokter atau untuk berobat. Pun ketika perut kita lapar, maka tangan kita yang mungkin sedang sakit pun akan berusaha untuk tetap menyuapkan makanan dan minuman ke dalam mulut kita demi membantu perut yang sedang lapar. Begitupun ketika kita merasa kantuk, secara otomatis mulut kita kemudian menguap dan akhirnya kita tertidur. Seperti itulah hubungan baik sesama anggota tubuh. Tidak pernah ada tangan yang kemudian menggerutu karena kakinya sakit atau membiarkan kaki yang gatal digaruk atau membiarkan tidak digaruk. Sebaliknya kemudian kaki pun tidak pernah enggan, tidak pernah protes, tidak pernah meminta imbalan untuk mengantar tangan ke suatu tempat dan lain sebagainya. Itu adalah kondisi ideal. Itu adalah kondisi harmonis yang harusnya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena memang manusia itu sesosok makhluk yang harmonis, yang membutuhkan keharmonisan. Manusia dalam bahasa Arab terambil dari kata insun yang artinya harmonis. Harmonis baik itu secara vertikal hubungan kita dengan Allah, harmonis hubungan kita dengan sesama makhluk, harmonis hubungan kita dengan alam dan lingkungan kita. Terlebih kita pun harus harmonis hubungan antara anggota tubuh kita, sebagaimana juga tadi hubungan antara sesama muslim. Namun kondisi dan realitas saat ini menunjukkan ada gap, ada celah yang menggambarkan ketidakharmonisan di antara sesama kita. Berat rasanya untuk mengatakan bahwa saat ini sesama kita, sesama muslim, masih sering terjadi konflik, sering terjadi saling menyalahkan, sering terjadi pembenaran pendapatnya sendiri, bahkan hujat menghujat, hina menghina, caci mencaci. Bahkan di satu titik ada sesama muslim yang kemudian berusaha untuk menjatuhkan muslim lainnya.
Dan ini agak ironis karena sebagian mereka yang kemudian saling mencaci, saling menghujat dan saling menjatuhkan itu justru mereka yang hafal hadisnya, tahu dalilnya, tapi entah dengan alasan mana atau ada dalil dan hadis lain yang kemudian menjadi validasi, menjadi rujukan, menjadi dasar hukum bagi mereka untuk kemudian menjatuhkan sesama muslimnya. Ini aneh. Tapi bagi kita yang bukan ahli hadis, yang bukan ahli ilmu, bahkan mungkin hadisnya pun kita belum hafal, cukup kita belajar dari sesama anggota tubuh kita bahwa tangan tidak boleh membiarkan kaki yang sakit untuk menahan sakit sendirian. Tangan tidak boleh mengabaikan luka di kaki untuk tidak diobati. Tangan tidak boleh cuek ketika kaki minta untuk digosok dan lain sebagainya. Sebaliknya, kaki pun tidak boleh kemudian menolak untuk mengantar tangan ke suatu tempat. Kaki pun kemudian tidak boleh menyombongkan diri bahwa dia lebih bermanfaat dari tangan. Kaki pun tidak boleh kemudian enggan untuk membantu anggota tubuh lainnya. Kemudian ketika mulut kita haus, tangan pun tidak boleh menolak untuk menuangkan air ke dalam mulut, menyuapkan makanan ke dalam mulut untuk memenuhi kebutuhan perut dan menghilangkan rasa haus dan lapar. Seperti itulah harmonisnya. Jadi terlepas dari kita hafal atau belum hadisnya, yang jelas kondisi-kondisi yang kita hadapi, realitas yang kita hadapi, keadaan yang kita temukan dalam tubuh kita, dalam diri kita merupakan dalil yang sangat indah yang bisa kita pelajari, agar kemudian kita tidak terjebak hanya pandai dalil tapi kemudian mengabaikan apa yang ada di dalil itu, apa yang harus dilakukan dengan dalil itu. Karena sekali lagi kita tidak perlu mencontoh siapapun yang bergelar apapun, pakaiannya sehebat apapun, tapi kemudian masih suka menghujat, suka menghakimi, suka menjatuhkan, suka merendahkan, bahkan seolah-olah dia bukan bagian dari sesama muslim itu sendiri. Dapat kita bayangkan kalau kemudian tangan enggan untuk membantu kaki, kaki enggan untuk mengantar tangan, tangan enggan untuk menyuapkan makanan ke mulut, maka mulut pun tidak akan pernah mau menyampaikan apa yang dikehendaki oleh bagian anggota tubuh lainnya. Ketika itu terjadi, maka disharmoni inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya hubungan yang kurang baik, keretakan, perselisihan, bahkan kadang terjadi pertengkaran yang hebat sehingga seolah-olah kita bukan bagian dari muslim itu sendiri. Kita, tubuh kita, jika masing-masing tubuh kita merasa paling berharga, jika tubuh kita merasa salah satunya lebih penting, ketika bagian tubuh kita salah satunya merasa lebih hebat, ketika itulah kita akan menjadi sosok yang sangat menderita. Seperti itulah kondisi umat harusnya harmonis. Ketika ada satu muslim yang mungkin sedang kebingungan, tidak tahu jalan, tersesat, jangan kemudian kita menghakimi dengan hal-hal yang justru makin menjerumuskan orang yang sedang tersesat itu. Menghakimi dan mengadili jelas beda. Ketika kita menasehati, artinya kita memberikan bantuan, memberikan bimbingan, memerlukan nasihat yang diperlukan untuk membangkitkan saudara kita ini agar tidak larut dan tidak tenggelam dalam kesalahan. Kalau kemudian orang yang sedang tidak tahu, dalam kondisi bingung, kemudian kita
menjerumuskan, dengan mengkafirkan, dengan mengatakan ahlunar, dengan mengatakan bahwa dia tidak layak masuk surga, dengan mengatakan dia sudah kafir, itu sama dengan kita membebani orang yang sedang tenggelam dengan batu. Sudah tahu orang yang sedang tenggelam itu memerlukan pertolongan, justru kita memberikan beban tambahan sehingga makin tenggelam. Dan itu bukan sikap seorang muslim yang paham bahwa sesama muslim adalah saudara, bahwa sesama bagian tubuh saling menghormati, saling membutuhkan, dan saling tolong menolong. Semoga pelajaran dari tangan kita, dari kaki kita, dari mulut kita, dari perut kita, dan dari seluruh anggota tubuh kita ini dapat kita jadikan ibroh, dapat jadikan dalil yang mengantar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah, dengan sesama, dengan makhluk, dan dengan itulah kemudian kehidupan kita menjadi lebih nyaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.